Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ibu agak majuan dikit dulu. Kenapa nggak mau jalan-jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqqi la ilaha illa anta. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li ummatihi wa li ashabil kiram. Wa sallallahu rabbil wahina wa hafiz qalbi wa ustadin as-sayyid syarif al-habib sayyid Abdul Muhammad Misbah bin Muhammad Ali Hasan bin Sayyid Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif Ba'al al-Husaini wa khususan ila Sayyid Sulaiman al-Jumzuri wa usulil mafurihim anna Allah ya'ala darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim ma'lumin fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa dari sebelum Ramadan sampai kita pasca Lebaran Idul Adha ya Bu ya. Dari saya masih bujangan sampai udah berkeluarga. Insya Allah ya Bu ya, alhamdulillah. Saya sebenarnya menyesal Bu, menyesal menikah. Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya karena nikah itu kan ibadah gitu ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada sore hari ini masih bisa berjumpa kembali ya Bu ya, meskipun masih tahap PPKM. Entah kapan PPKM berakhir. Ada yang mengatakan PPKM akan berakhir sebelum Andin punya anak, katanya seperti itu kan ada ya. Juga ada PPKM sampai level 30 juga ada. Doakan bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, amin Allahumma amin, sehingga kita semua ngaji, belajar bareng dalam keadaan bebas ya Bu ya, tanpa harus pakai masker. Kan ngap ya Bu ya, kalau pakai masker ngap gitu. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita ini masuk dalam pembukaan, termasuknya ya Bu ya, pembukaan materi tahsin. Dan dalam keadaan pembukaan ini saya Al-Fakir mungkin kita hanya akan mereview ulang atau mengingat-ingat kembali, karena sudah berapa bulan, hampir bulan puasa, kemudian Syawal, kemudian sampai detik ini mungkin sudah ada 4 bulan kita nggak berjumpa ya Bu ya, baru berjumpa kembali. Mungkin ibu-ibu mungkin sudah pikirannya udah kemana-mana, mungkin materi juga mungkin udah banyak yang lupa mungkin. Tapi mudah-mudahan Al-Fakir doakan mudah-mudahan materinya masih ingat ya Bu ya, tambah lancar, tambah pintar, amin Allahumma amin. Kita di sini dalam rangka mengurangi kebodohan dalam diri kita ya, dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama tahsinul Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Namun membaca Al-Qur'an dengan sesuai hukum tajwid itu hukumnya fardu ain. Karena apa? Iya, kalau kita membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan hukum tajwid yang benar, maka bacaan kita tidak ada artinya, tidak ada artinya sama sekali. Seperti hidupku tanpa ibu semua, nggak ada artinya, begitu ya.
Baik, kita bareng-bareng sama-sama kita mengulang dari awal lagi supaya pikiran kita fresh kembali ya Bu ya. Nah ya, mungkin kesempatan sore hari ini 30 menit ke depan kita akan mengulang kembali tentang yang pertama hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim mati, dan yang terakhir yaitu kita perbaiki lagi bacaan Al-Fatihah kita nanti ya. Setelah itu ditutup dengan sholawatan bareng-bareng gitu ya. Karena apa? Lagi-lagi saya sholawat karena beribu-ribu, berjuta-juta faedahnya sholawat yang mungkin tidak bisa saya jelaskan. Mungkin ibu-ibu sudah paham semua. Oke, silakan ibu-ibu kita baca atau buka kembali kitab Tuhfatul Atfal ya. Kitab Tuhfatul Atfal halaman 9, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Ibu-ibu ada yang masih ingat hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4. Coba kita nazomkan bersama-sama dalil atau nazomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni taskun wali tanwini arba'u ahkami fa'ud tanwini. Bahwasanya hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 4. Mungkin anak-anak TK pun SD pun mungkin sudah pada hafal ya. Tapi kita sama-sama mengulang-ulang terus supaya di luar kepala kita ingat selalu. Kemudian apa saja Mas Fajar? Coba ibu-ibu, apa aja hukumnya? Idhar. Kedua, idgham. Ketiga, iqlab. Keempat, ikhfa. Coba selanjutnya, nazam selanjutnya kita baca bareng-bareng. Fal awwalul idhamu la ahrufi lil halqi sirru tibat fal ta'rifi hamzun faha'un thumma ainun ha'un muhmalatainun thumma ghainun kha'u. Yang pertama yaitu idhar. Idhar artinya apa ibu-ibu? Jelas ya, jelas seperti rasa cinta ini kepada ibu-ibu itu jelas dan terang gitu ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang berapa? Yang 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. Itu semua huruf tadi tercantum dalam sebuah nazam yang berbunyi hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Nah, artinya apa Mas Fajar? Nah, kita kan sudah punya nih kitab terjemahan Tuhfatul-Atfalnya. Selain dibaca, juga kita belajar memahami bait per bait. Apa sih maksudnya hamzul fa'un? Oh, ini menunjukkan bahwa huruf idhar itu yang pertama ha, kemudian hamzah ya, hamzul itu hamzah, kemudian fa ha, kemudian ha, semua ain ain, ha ha, kemudian semua ghain ghain, kok begitu ya. Sama halnya seperti yang di atas, fal awwal idhar qaf ahrufi. Yang pertama hukum nun sukun dan tanwin itu ya idhar, begitu Bu ya. Jadi kita tidak hanya punya kitabnya saja, terjemahannya saja, hanya sebuah pajangan kalau di sini dibaca, di rumah ditaruh begini, bukan, tapi juga selalu dibaca dan dipahami. Kemudian setelah idhar ada apa lagi Bu? Idgham. Coba kita baca bareng-bareng nazamnya. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmiluna indahum qad sabatat. Yang kedua yaitu idgham.
Ada berapa huruf idgham? Keseluruhan huruf idgham. Ada 6 ya. Bisitatin atat, sitatin itu artinya 6. Oke, kemudian lanjutannya lakinnaha qismani qismun yud'ama fihi birunnatin biya murima illa idza kana bikilmatin fala tudhim kadunya summasi wahim ta'ala. Stop dulu. Maksudnya apa? Bahwasanya huruf semua yang kedua itu yaitu idgham. Huruf dari idgham keseluruhan itu ada 6. Apa saja Ibu? Ya. Kalau kita pakai bahasa singkatannya itu yarmiluna ya. Yarmiluna itu idgham secara keseluruhan. Akan tetapi illa idza kana bi kilmatin fala, dari semua huruf idgham ini itu bisa dibaca idhar. Tahu idhar? Apa dibaca idhar? Tahu apa idhar? Jelas ya, apabila nun sukun bertemu dengan huruf idhar dalam satu kalimat atau nyambung hurufnya ya, antara nun sukunnya dengan huruf pertemuan itu nyambung. Contohnya kadunya dan sinwa, dunya dan sinwanun. Di sini jelas ya. Coba lihat tuhim kadunya summa sinwaning tala. Ini artinya bahwasanya apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham yang 6 tadi dalam keadaan nyambung ya, tersambung kalimatnya, maka hukum bacanya idhar. Idharnya idhar apa? Idhar mutlak ya. Diingat-ingat ya Bu ya, bahwasanya apabila ada nun mati bertemu dengan huruf idhar namun kalimatnya nyambung atau nun sukunnya nyambung, bahasa gampangannya, maka tidak dibaca idgham lagi, tapi idhar. Kemudian idgham ini dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, dari yarmiluna tadi itu juga berarti dipecah menjadi 2. Kalau idghamnya dibagi menjadi 2, berarti huruf yang 6 tadi juga terpecah menjadi 2. Apa saja Ibu? Yang pertama idgham bi gunnah apa saja? Ya, nun, mim, wawu, atau dibaca yanmu. Nah, yanmu ini kita bisa menjadikan contoh yanmu ini sebagai idhar mutlak. Nun sukun, tulis misalnya, nun sukun bertemu dengan mim, kalimatnya nyambung ya, maka dibaca idhar, bukan lagi idgham. Kan kalau idghamnya kan yammu begitu ya, tapi ini kita baca yanmu. Apa? Yanmu. Kan itu idhar jelas, yanmu. Itu huruf idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua idgham bila gunnah, hurufnya apa aja Ibu? Seperti apa? Hurufnya? Lam dan ro, cuma 2 ya Bu ya. Nah, kemudian itu terdapat dalam bait wasani idghamun bi ghairi gunnah billahi warasul makarrironna. Nah, jadi seumpama seandainya ibu-ibu nanti anaknya sudah pada gede nih, kemudian di madrasahnya, di SD-nya ataupun di sekolahnya atau di tempat ngajinya, anak-anak ibu ternyata sama juga mempelajarinya Tuhfatul Atfal. Ketika ditanya, Bu, idgham bihun apa? Idgham itu ada berapa sih? Ada 2. Kemudian mana dalilnya Bu? Mana bait nazamnya Bu? Nah, tunjukkan ini. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam, di dalam lam, warro dan ro, maka begitu ya. Kita juga harus sambil memahami dari bait per bait nazam yang kita punya ini ya. Kemudian setelah idgham ada apa lagi Ibu? Ada iqlab.
Apa yang dimaksud dengan iqlab? Ayo, yang tahu apa yang dimaksud dengan iqlab? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Terdapat dalam nazam halaman 12. Barangkali ibu dari tadi bingung nyarinya, silahkan buka halaman 12. Wassalisul iqlabu indal ba'i mimman bihunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, ini nazam terkait tentang hukum bacaan iqlab. Yang terakhir ada ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa, ibu-ibu? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15, ya. Kalau bahasanya itu ikhfa itu apa? Samar-samar, ya, samar-samar. Coba kita baca bareng-bareng nazamnya, halaman 12 bawah itu. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadal baiti dhammantuha. Nah, setelah ini nazam tentang huruf-huruf daripada ikhfa. Apa saja huruf ikhfa? Sin, qaf, shin, jim, kaf, sa, dal, shad, dal, qa, zal, fa, ta, bo, zo. Semuanya ada 15. Yang 15 ini dihafalkan, ya Bu, ya. Tercantum dalam bait yang setelah ini. Sifdasana kan jada syakhsun qad sama dun qaibazid fi lima. Nah, barangkali ibu nanya, bait tentang huruf-huruf daripada ikhfa mana? Ya, ini silakan ya, garis bawahi, nggak apa-apa, tandain. Sifdasana kan jada syakhsun qad sama. Kok itu Mas Fajar? Coba, saya bingung hurufnya, kan itu banyak banget. Ada shad, ada fa, ada za. Nah, bisa ya kita caranya itu dengan tadi mana? Nah, shift, ya, shift artinya shad dulu nih. Shift itu berarti shad. Kita ambil dari kalimat tersebut huruf yang pertama. Shift itu yang pertama adalah shad. Kemudian za. Dan dengan alif, ya, panjang. Za berarti za. Sana berarti sa. Kum berarti kaf. Jada berarti ja. Ja sama alif itu, ya, sendiri. Da sendiri. Kemudian da. Syakhsun berarti shin. Qad berarti om. Kemudian sama berarti sin, ya, sin. Kemudian dum berarti dal, qayyibah berarti to, zid berarti fi berarti tukong berarti do berarti zolima berarti do, ya, begitu. Memang para pengarang kitab-kitab terdahulu atau ulama-ulama terdahulu itu memang luar biasa, ya. Sampai huruf-huruf yang 15 ini bisa menjadi lagu, pas lah, ya. Kemudian ikhfa ini terbagi menjadi, belum, ya? Ada yang tahu ikhfa dibagi menjadi berapa bagian? Kalau dua apa aja? Bukan, ini berarti masih dihukum nun mati dan tanwin. Ikhfa ini dibagi menjadi
Tiga. Mungkin belum ya, karena memang di kitab ini pun sepertinya belum ada. Namun insya Allah saya sudah merangkainya ya di kitab yang lain. Barangkali ibu-ibu mau mencatat silahkan, tidak dicatat pun nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan nanti ingat ya Bu ya. Kita teori penting, yang terpenting yaitu prakteknya juga harus bisa ya. Jangan hanya sekedar teori tapi prakteknya ternyata nol. Oke, ikhfa terbagi menjadi 3 bagian. Mungkin sebelum saya bocorkan kenapa menjadi 3 bagian, mungkin ibu-ibu pernah mendengarkan salah seorang yang membaca ikhfanya seperti ini, min tahtiha. Kok itu min sih, bukan min? Harusnya kan ikhfa kan eng ya, lebih banyak ke eng. Kok itu min sih bacanya? Itu bukan dianya yang baca salah, tapi kitanya yang kurang pemahamannya. Maka dari itu coba kita bareng-bareng belajar bareng bahwasanya ikhfa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama itu ikhfa kubro atau ikhfa aqrob. Ikhfa aqrob. Mungkin ibu-ibu sudah pernah tahu nih, kalau arti dari akrab itu apa akrab? Saya akrab dengan ibu, berarti apa? Dekatnya. Nah, maksudnya dekat ini, maksudnya ikhfa akrab ini, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, huruf ikhfanya yang makhrajnya dekat dengan makhraj nun. Sekali lagi saya ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, sekali lagi bertemu dengan huruf ikhfa yang makhrajnya, maksudnya makhrajnya di sini yaitu makhraj daripada huruf ikhfa itu, yang makhrajnya berdekatan dengan makhraj nun. Yang berdekatan dengan makhraj nun. Mungkin ibu-ibu udah maksudnya apa ini ya, nggak apa-apa, nanti masalah bisa nggak bisa Allah yang tahu. Yang penting kita berusaha untuk belajar ya Bu ya. Bahwasanya tadi makhraj huruf ini ikhfa ini berdekatan dengan makhraj nun. Makhraj itu apa Bu? Makhraj huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf. Nah, makhraj ini, makhraj nun kan ada di mana makhrajnya nun? Kalau ada gambar enak ya, nanti mungkin pertemuan selanjutnya saya bawakan gambar ya. Itu ada di atas pangkal lidah bertemu dengan yang atas ya, gusi ya. Itu ada di ikhfa aqrob, itu ada 3 huruf. Ingat-ingat, hurufnya ikhfa aqrob itu ada 3, yaitu ta, dal dengan po. Ta, dal dengan po. Itu makhrajul hurufnya atau tempat keluarnya itu berdekatan dengan nun. Maka kategori ikhfa aqrob. Dan bunyi ikhfa ini cenderung itu seperti berbunyi n ya. Contohnya min tilqai, tilqai. Jadi tidak seperti eng tapi lebih dekat ke huruf n. Min tilqai, min tahtiha. Kemudian yang dalnya min dunihi, ada juga yang seperti n, min tahtiha, min dunihi. Kita jangan menyalahkan ya Bu ya, jangan sekali menyalahkan. Mungkin ustadznya atau gurunya mengajarkannya sesuai dengan sanadnya. Saya pun sama, saya yang kita belajar bersama-sama di sini sesuai apa yang guru saya ajarkan begini, begitu ya. Jangan kita itu nggak tahu tapi langsung menyalahkan, jangan ya. Kalaupun kita tidak tahu, coba kita cari tahu dulu. Misalkan kok bacanya seperti ini, oh ternyata hukumnya seperti ini, ikhfanya ikhfa aqrob, maka bisa dibaca seperti huruf
N ya. Min tahtiha, min tilqai. Dakkan, dakka. Ada spidol ada? Kalau nggak pakai ini, pakai yang mana? Oh yang itu. Pakai ini nggak apa-apa deh. Saya sama. Cek. Oh iya sama ya. Cuman saya mohon maaf tetap bawa ini ya. Ini nanti audionya masuk ke video itu ya. Contohnya ikhfa akrob. Halo cek ya. Huruf ikhfa akrob ada yang pertama, jelek banget. Apalah 3 ta, kemudian dal, kemudian bo. Contoh yang nun sukun terlebih dahulu ya. Nun sukun bertemu dengan ta. Coba dibaca bareng-bareng. Jadi bacanya seumpama gini Bu. Pertanyaan gini, Mas Fajar. Misalkan saya tiap bacanya itu seperti ming tahdiha, bagaimana? Tidak apa-apa. Karena kan kita masih belajar ya. Yang namanya orang belajar kalau salah dimakfu atau dimaafkan. Namun karena kita udah belajari, udah kita belajar bareng, diusahakan, diupayakan kita membacanya sesuai yang kita pelajari. Contoh ini, min tahtiha, jangan terlalu ming ya, tapi min bisa min tahtiha, juga bisa min tahtiha. Tingkat kesamar-samarannya, kan ikhfa ini samar ya. Samar-samarnya itu lebih kuat daripada tingkat dengungnya, seperti itu. Kemudian kalau ini kan nun sukun ya. Sekarang coba cari contoh yang tanwinnya. Kalau misalkan saya tulis begini ya, fathah ten, kasroh ten, domah ten, disebut tanwin. Tanwin bertemu ta. Contohnya seperti ini. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan ngomong. Coba dibaca. Nah iya, ingat-ingat ya. Ini ada kol-kolah, dipantulkan. Min ni'matin tujza. Bareng-bareng 1, 2, 3. Min ni'matin tujza. Iya. Kita contohkan hanya 1 huruf saja ya. Soalnya waktunya kita terbatas, sudah jam 5. Kemudian kita lanjut ke ikhfa berikutnya. Setelah kita belajar bersama tentang pengetahuan ikhfa akro, ada lagi yang kedua. Ada yang tahu ikhfa apa? Tadi kan ikhfa kubro atau ikhfa akro. Yang kedua ikhfa, kalau ada kubro berarti ikhfa subro atau ikhfa ab'ad. Ikhfa subro atau ikhfa ab'ad. Ab'ad pakai ain, ab'ad. Ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad ini lawan kata daripada ikhfa
kubro tadi atau ifa akrob, yang mana apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, dan huruf ikhfa yang bertemu dengan nun sukun ini makharijul hurufnya atau makharijnya itu jauh dari nun. Saya ulangi lagi, ikhfa yang dinamakan ikhfa ab'ad ini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yang mana makharijul hurufnya, yang mana makhrajnya atau makharijul hurufnya berjauhan. Tadi kan akrob ya, akrob itu berdekatan makhrajnya. Nah ini ab'ad, dia makhrajnya berjauhan dengan nun, ya. Sekali lagi, berjauhan dengan nun. Kira-kira huruf apa Bu yang berjauhan dengan huruf nun? Tadi kalau huruf nun makhrajnya di mana? Pangkal lidah gusi ya, pangkal lidah, kemudian langit atas ya, en. Coba yang jauh yang mana? Coba huruf apa aja yang jauh? Ada yang tahu? Ya, yang berarti yang jauh dari pangkal sini berarti ya di, nah atau yang lidah bagian belakang lah ya, lidah bagian belakang yaitu huruf qaf dengan kaf. Bukannya hamzah kan bukan huruf ikhfa, ain bukan huruf ikhfa. Kita cari yang huruf ikhfanya. Nah benar yang makhrajnya ada di tenggorokan ataupun di lidah bagian belakang kan ada hamzah, ain, ghin, ya, qaf, kaf. Tapi kan yang termasuk huruf ikhfa yaitu qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf termasuk daripada ikhfa sughra atau ikhfa ab'ad. Kalau tadi bunyinya lebih cenderung ke n, sekarang kalau ikhfa ab'ad itu bunyinya cenderung ke ang. Mungkin kalau orang yang Kebumen atau orang Pidulan sana, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pakai eng ya. Ang, nah, Rabbil alamin. Ini ikhfa ab'ad ya, yang mana tingkat kedengungannya lebih besar dibanding tingkat kesamar-samarannya. Ikhfa ab'ad. Hurufnya ada dua yaitu qaf dengan kaf. Kita tuliskan contohnya ya. Contoh satu aja huruf qaf ya, qaf. Kan hurufnya ada dua, qaf dengan kaf. Kita coba kita coba nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Terdapat pada kalimat min qablihi. Min ya, ini eng ya, bukan seperti ta. Kalau ta itu min bisa tahtiha. Tapi kalau ini min qablihi, min qablihi, min qablihi. Engnya itu lebih jelas, ya, Kalau ini engnya samar, antara eng sama n lah ya, samar. Bisa min tahtiha. Kalau ini engnya jelas, min qablihi. Kemudian apabila tanwin bertemu dengan huruf qaf, contohnya ada dalam kalimat ini kira-kira
syai'in qadir, syai'in qadir. Coba yang pertama baca dulu Ibu. 1, 2, 3. Yang kedua, iya. Artinya beda ya antara nun yang pertama tadi ikhfa aqrab dengan ikhfa aqad ya. Apabila ikhfa aqrab itu nun sukunnya itu samar-samar dan cenderung bunyinya ke huruf N, bunyinya itu lebih cenderung ke N. Namun apabila ikhfa aqad itu dengungnya lebih jelas ya, ming qablihi syai'in qadir, begitu. Sudah? Kemudian yang terakhir dinamakan ikhfa wusta atau ikhfa ausat. Ikhfa wusta atau ikhfa ausat. Tadi hurufnya ada berapa? Yang pertama ikhfa aqrab ada berapa? 3. Kemudian ikhfa ab'ad 2, sudah berarti 5. Berarti kalau sudah terbagi yang 5 itu sudah keluar, tinggal ikhfa ausat apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang makhrajnya tidak dekat dan juga tidak jauh. Berbeda dengan ibu-ibu, jauh di mata, dekat di hati. Sekali lagi, kalau ikhfa ausat ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang makhrajnya tidak jauh, tidak dekat dengan makhraj nun, dengan makhrajnya huruf nun. Kalau akrab itu makhrajnya dekat dengan makhrajnya nun. Kalau ikhfa ab'ad itu makhrajnya jauh dengan makhraj huruf nun. Kalau ikhfa ausat ini tengah-tengah, enggak dekat ya, enggak jauh juga enggak, bukan teman tapi mesra ya. Tadi benar teman biasalah, dekat ya enggak terlalu dekat, jauh juga dia teman, begitu. Ya, hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Apa saja selain huruf tadi? Nanti dipisahin ibu-ibu misalkan ya. Misalkan ibu-ibu udah nyatet huruf ikhfa apa aja. Udah diambil 5 ini. Berarti hurufnya yang itu 10 apa aja? Sa, jim, dal, sin, shin, shod, bod, za, do, fa. Bacanya bagaimana Mas Fajar? Bacanya bis tengah-tengah ya. Yang nama tengah-tengah berarti enggak ke N banget, enggak eng banget juga enggak. Ya, tengah-tengah. Contoh masakulat nun sukun bertemu dengan sa, ya. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak terasa ya bahas atau mengulang kembali tentang hukum nun sukun atau tanwin, padahal saya udah agak ngebut tadi, ternyata udah hampir setengah jam, ya, setengah jam lebih, udah jam 5:15. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, materi kita mengulang materinya sampai sini dulu, ya. Hukum nun mimatinya nanti besok lagi. Yang selanjutnya kita coba baca Al-Fatihah, kita benerin lagi ya. Barangkali kemarin kita udah belajar bareng tentang Al-Fatihah, mungkin udah lupa lagi. Kayak saya kemarin dengarnya Mas Fajar seperti ini, tapi kayak gimana ya? Aduh lupa nih, gimana ya? Barangkali. Nah sekarang kita coba ulang kembali ya, baca Al-Fatihah lagi. Saya juga nggak berarti bacaan Al-Fatihah saya udah bener banget, enggak. Cuma kan akan tapi kita coba bareng-bareng, mudah-mudahan
kita sesuai harapan, dan kita dalam bacanya pun tartil ya Bu, yang benar dan baik begitu. Sudah? Coba silakan, barangkali mau buka Al-Fatihah silakan buka Al-Fatihah. Kalaupun sudah hafal ya alhamdulillah. Namun pesan saya satu ya Bu ya. Misalkan mau belajar, entah itu mau belajar apapun ya, belajar apapun, entah itu Al-Quran, fikih maupun yang lainnya. Kalau ibu misalkan punya meja lipat ya, meja lipat, tahu kan meja lipat, silakan dibawa aja nggak apa-apa. Daripada bukunya ditaruh di bawah, ya, atau buku ditaruh bawah, ataupun sampai Al-Qurannya di bawah, itu kita kurang beradab sama ilmu. Bagaimana ilmu itu akan masuk apabila terhadap ilmu saja kita kurang beradab, begitu ya. Adabnya seorang muta'alim, adabnya seorang pelajar, tolibannya, itu juga diperhatikan bukunya ataupun kitab-kitab yang lain. Jangan sampai kita datang taruh sini, mohon maaf. Jangan ya. Antara buku, terlebih Al-Quran ya, dengan kita kalau bisa ya di bawah lagi, di atas ya, di atas paha ataupun di atas pusar kalau bisa. Dulu saya di pesantren diajarkan bahwa kitabnya begini. Kalau enggak ada yang begini. Itu saking takzimnya dengan ilmu itu sendiri. Soalnya memang kata guru saya begitu, kalau kita nggak beradab, kita nggak ada tata keramanya dengan kitab, dengan ilmu, bagaimana ilmu itu akan masuk, seperti itu ya. Sudah buka Al-Fatihahnya. Ayat yang pertama yaitu Bismillah. Kenapa lagi-lagi saya ingatkan kita untuk memperbaiki Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah termasuk daripada rukun sholat. Iya. Ibu-ibu pun ya, saya yakin belajar tahsin di sini juga pengen memperbaiki atau memperindah ya, walaupun misalkan sudah bagus bacaannya, pasti pengen memperbagus lagi bacaan Al-Qur'annya. Karena tahu ibu-ibu juga sudah paham bahwasanya Al-Fatihah itu atau Al-Qur'an itu ya bacaan-bacaan sholatnya. Coba ayat yang pertama yaitu basmalah. Kita nggak pakai lagu dulu ya, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam ayat yang pertama masih ada yang kesulitan? Barangkali mau saya masuk kesulitan, coba, maksudnya biar mencoba ya, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ada yang kesulitan atau udah bisa semua? Nah, salah insya Allah bisa semua ya. Bismillah, sinnya jangan pakai shin. Bismillah jangan. Sinnya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian haknya bukan hak besar. Hirrahman bukan ifrah. Hak. Nanti juga kita tetap pakai itu ya. Pakai rumus hurufnya yang a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, mungkin kayak sepertinya saya udah pernah bagiin ya Bu, apa belum? Udah ya? Itu wajib dibawa ya, nanti pertemuan berikutnya wajib dibawa itu. Soalnya itu kunci huruf biar kita lebih kenal dan dekat dengan huruf. Lanjut ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diputus ya Bu ya. Jangan diputus, sakit. Saya kalau diputusin sakit Bu. Alhamdu. Jangan alhamdu. Jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, ingat tadi ya, hanya H kecil, bukan H besar ya, maksudnya H besar ini ya, H. Bedakan H sama H. Kemudian alnya al-Qamariyah. Apa al-Qamariyah? Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya al-Qamariyah itu ya jelas ya, alhamdu. Mimnya pun sama. Mimnya apa hukum bacanya? Idhar syafawi. Hamdu, mim mati bertemu dengan dal.
Alhamdulillahi rabbil. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, guru saya yang dari Kempek ya, yang dari Kempek itu berarti Cirebonnya. Itu guru Al-Qur'an saya waktu kecil. Itu antara tafhim dan tarkiknya tuh jelas sekali. Artinya beliau ketika baca itu Ar-Rahmanir Rahim itu memang dipraktekkan. Cuman karena memang saya juga punya guru Al-Qur'an banyak ya, saya makainya yang apa ya, yang umum-umum aja. Saya takutnya ketika saya pakai yang ini nanti ya ibu-ibu juga pasti tanya kok bacanya begitu sih ya. Karena nggak paham ya, padahal beliau itu mengamalkan tafhim dan tarkiknya. Namun kita yang umum-umum aja Bu ya. Ar-Rahmanir Rahim bareng. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Mimnya jangan terlalu panjang ya Bu ya, jangan Ar-Rahmanir Rahim, jangan. Mimnya itu pendek ya, matobi itu pendeknya, panjangnya berapa matobi? Nah, jadi nggak terlalu panjang ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Pada kalimat ini, pada ayat ini digarisbawahi yau ya, jangan yau itu ya, bahasa kitanya, bahasa gampangannya aja itu langsung ke huruf u, bukan huruf w ataupun o, bukan yau, bukan w, bukan o, bukan yau, tapi langsung ke u. Maliki Yaumiddin. Kemudian ketika kita masuk huruf dalnya itu kan ada tasydidnya, juga agak dihentakkan. Maliki Yaumiddin. Bareng-bareng. Maliki Yaumiddin. Nah, juga pas pada yau jangan diputus. Jangan Yaumiddin, jangan terus nyambung. Yaumiddin, jangan Yaumiddin, jangan, tapi Yaumiddin ya. Kemudian ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu kalau baca Al-Qur'annya terjemah mungkin udah tahu ya artinya apa terjemahnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pada intinya artinya itu iyyaka, bahwa aku menyembah kepada Allah, itu iyyaka. Akan tapi kalau kita salah sedikit aja ya, iyyaka kita nggak pakai tasydid, iyyaka itu artinya bisa memurtadkan kita menyembah pada matahari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik ya. Makanya pentingnya belajar tajwid. Kemudian ayat berikutnya pakainya ha nih, ingat-ingat lagi. Antara ha dengan ha itu berbeda, jelas berbeda. Ihdinas. Nah, ini agak susah lagi. Kita mengucapkan sin, kita mengucapkan so ya, shod dalam bentuk huruf itu harokatnya itu fathah mungkin masih bisa. Sa, so masih bisa. Akan tetapi ketika kita mengucapkannya dalam bentuk huruf itu pakai kasroh agak susah kayaknya. So, sui, bukan si ya, bukan shi, bukan si, tapi sui. Ihdinas sui, agak monyong. Ihdinas shiratal mustaqim. Coba bareng, 1, 2, 3. Ihdinas shiratal mustaqim. Masih kedengarannya masih banyak yang salah nih pakai shin ya, ihdinas bukan shin. Sekali lagi saya jelaskan bahwasanya huruf shad yang berharokat kasroh tidak sama dengan sin ataupun shin yang berharokat kasroh. Saya tadi udah bilang bahwasanya kita mungkin bisa mengucapkan shad berharokat fathah. Akan tetapi ketika sudah berubah menjadi harokat kasroh agak susah. Makanya pentingnya
kita itu yang tadi yang lembaran a i u e o itu ya, babi bu tadi itu sering dihafalin, terutama di huruf yang short. So si subas so si ihdinas shiratal mustaqim. Coba bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Nah, ketemu lagi sama huruf short yang berharokat kasroh. Shiratal ladzina an'amta. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, karena kita masih belajar, coba sampai alaihim dulu, berhenti. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, an'amtanya jangan dikol-kolahin ya. Jangan an'amta, jangan an'amta. An'amta. Jangan juga diputus, jangan diputus. An'amta, jangan. An'amta alaihim. Coba bareng. 1, 2, 3. An'amta alaihim. Nah, kemudian yang terakhir ghairi. Nah, alaihim juga sama ya. Ketika wawu sukun itu langsung ke u, yaumiddin ya kan, wawu sukun itu langsung ke u. Kalau ya sukun itu langsung ke i, bukan ke e ya. Ya, alaihim bukan ke y, bukan alaihim, tapi langsung ke i. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng-bareng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih kuota 2 orang untuk membacanya Al-Fatihah. Coba 2 orang. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Justru, oh ya, saya coba mau ngetes barangkali Al-Fatihah saya masih salah. Nggak apa-apa. Ya, siapa yang berani? Bebas, mau di situ, mau di sini juga nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau membacakan surah Al-Fatihah? Ya, silakan. Mau nanya? Dotnya, dot di itu enggak, dot. Kecuali kalau zo ya, kecuali dot. Kalau dot itu enggak keluar angin, dot. Bodi dubab, bodi du, dot. Memang antara do dengan dot kita masih banyak yang keliru ya Bu ya. Nah, mungkin itu nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya. Kita masih banyak sekali PR. Yang penting Ibu nanti pertemuan berikutnya tolong dibawa kertasnya ya. Kita coba belajar huruf satu-satu supaya kita ini. Kalau do nggak keluar angin ya. Bo, di, du. Iya. Beda. Do dengan do itu beda. Do itu cenderung ke lafal huruf D dengan Z. Do. Tapi bukan zo ya, bukan zo. Kadang kita kalau ngusapin astagfirullahalazim gitu, bukan, itu do, azim. Tapi ini do ya, do. Kalau azim itu pakainya do. Astagfirullahalazim itu pakainya do. Kemudian ini yang kita bahas itu do itu bukan do. Beda. Jelas berbeda antara do dengan do ya. Astagfirullahalazim wa ilal maghdubi alaihim do enggak keluar angin, do. Kayak ada yang mau baca Ibu? Kelihatannya nggak ada yang mau baca ya. Malu-malu nggak apa-apa Ibu, saya nggak akan tergoda Bu. Ya, oh ada yang mau baca, silakan Bu. Ya buka Bapak ya buka. Mau pakai mic atau nggak usah? Mau saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, untuk ibu ya, ibu garis bawahi sendiri ya. Juga dari buat ibu-ibu yang lain, yang terutama ibu yang tadi baca, diingat-ingat. Tadi yang pertama Bismillahirrahmanirrahim hanya kurang ya, ha. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil jangan bil jangan bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian tadi Maliki Yaumiddin. Jangan terlalu cepat dihaluskan lagi. Maliki Yaumiddin. Ya, kemudian Iyyaka na'budu wa ini ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dan berikutnya tadi ihdinas ya, tadi shotnya kurang. Nah, bukan ininya enggak selamanya monyong terus enggak. Ya, ihdinas langsung diringiskan. Bukan gulinya i tapi ininya masih bukan ya. Ya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian dot tadi waladhdallin begitu untuk ibu ya. Nanti bisa diperdalam lagi di rumah begitu ya. Ada lagi yang mau baca? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Ternyata udah jam 5:30, nggak apa-apa. Yang namanya pembukaan kita masih mengulang-ulang. Kita ada materi baru tadi ya yang ikhfa ya. Walaupun cuma 3, harapannya ibu-ibu selalu diingat, dipelajari. Dan harapan saya pun ibu-ibu jangan ngaji di sini doang. Nanti di rumah nggak dibuka lagi, jangan. Syukur-syukur nanti di rumah ketika pulang sembari belajar dengan anak-anaknya juga ibu sembari ikut belajar. Kalau bisa ibu-ibu ngajarin anaknya. Dek, tadi ibu belajar sama Om Fajar nih, begini. Itu nggak apa-apa supaya kita juga ilmunya tuh makin nambah. Yang dimaksud ilmunya itu diamalkan ya seperti itu. Kita dapat belajar nih. Kita ngamalin untuk diri sendiri, disampaikan ke anak-anak atau ke orang lain, itu juga namanya ilmunya itu mengamalkan ilmu ya. Nanti ilmunya itu bertambah nanti dengan sendirinya begitu. Ilmu yang manfaat itu ya seperti itu. Kemudian harapan saya tadi seperti itu ya, harapannya ibu nggak hanya di sini tapi juga di rumah pun masing-masing. Karena kenapa? Karena kita belajar seperti ini cuman sebulan sekali. Yang seharusnya belajar Al-Quran itu ya setiap hari ya, setiap hari itu baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya bacaan kita tuh makin bagus, makin benar. Kalau sebulan, jangankan sebulan, kadang sehari nggak ngaji aja, kadang lupa, nanti biar lagi begitu ya Bu ya. Yang namanya manusia ya, al-insan mahalul khotawan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke ibu-ibu, sampai sini nggak ada pertanyaannya. Sebelum kita tutup, yuk kita sholawatan bareng-bareng yuk ya. Sholawatannya sholawat Jibril aja, sholawatan yang gampang. Mudah-mudahan berkah sholawat, apa yang kita pelajari hari ini, sore hari ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita, dan wabil khusus untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun
anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wali, anta misbahus sururi. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.